Gugurnya Raden Demang di Pasuruhan. 1 tahun sesudah itu Sang Prabu mengirim utusan ke Jepara. Utusan membawa surat minta bantuan kepada orang kompeni untuk menyerbu Pasuruhan. Yang diutus bernama Sejanegara. Utusan sudah berangkat dari Kartasura. Sang Nata lalu perintah kepada Pangeran Cakraningrat dan Tumenggung Jaya Rana untuk menyerang ke Pasuruhan, membuat rahasia perang seperti yang pernah terjadi. Pangeran Cakraningrat dan Jang Rana sudah berangkat dari Kartasura bersama bala prajuritnya dan dibantu oleh orang mancanegari semua. Adapun Ki Sejanegara yang diutus ke Jepara sudah tiba di sana serta menyerahkan surat kepada Kumendur. Kumendur sesudah membaca surat lalu bicara kepada Sejanegara, "Kiai, tunggu di Jepara dahulu. Saya mau utusan ke Betawi minta bantuan atas permintaan Sang Prabu." Kumendur lalu menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal di Betawi. Gubernur Jenderal setelah menerima surat lalu mengirim 800 kompeni, 8 letnan, 4 kapten. Komandannya bernama Mayor Burhan, Perwira Teguh dan Digdaya. Bantuan kompeni sudah sampai di Jepara. Kumendur segera menjemput. Mayor Burhan bersama kompeninya dibawa ke loji serta dijamu di situ 3 hari lamanya. Mayor bicara kepada Kumendur, "Kumendur, aku diperintah menyerbu Pasuruhan, menangkap si Surapati atas perintah Sang Prabu. Sebab Sang Nata sudah kewalahan untuk membedah Pasuruhan." Kumendur menjawab, "Mayor, jika kalian akan segera ke Pasuruhan, utusan Sang Prabu ini agar dibawa sekaligus." Mayor menjawab, "Baiklah, saya bawa saja 1 perahu 1 perjalanan." Mayor Burhan lalu berangkat bersama kompeninya lewat laut. Ki Seca juga ikut. Perjalanan dengan kapal sudah sampai di sebuah pelabuhan di Madura, berhenti di situ. Pada waktu itu adalah seorang putra Pangeran Cakraningrat bernama Demang Pasisir menjemput di pelabuhan. Mayor Burhan beserta kompeninya diajak naik ke darat serta dijamu makan minum sampai kenyang semua. Raden Demang begitu hormat kepada orang kompeni, dijamu di situ selama 3 hari 3 malam. Mayor Burhan berkata kepada Raden Demang, "Raden Demang, sangat besar terima kasihku atas jamuannya kepada orang kompeni semua. Adapun perjalanan saya ini diutus oleh Tuan Jenderal membantu perang ke Pasuruhan atas kehendak Sang Prabu di Kartasura." Raden Demang menjawab, "Tuan, kalau begitu saya akan ikut serta menengok ayah saya. Beliau sudah lama berperang di Pasuruhan, juga karena perintah Sang Prabu untuk merebut Pasuruhan." Mayor begitu senang hatinya serta berkata, "Ya, begitu baik. Raden Demang ikut bersama saya. Mari segera berangkat." Raden Demang lalu memerintahkan kepada balanya untuk mengemasi senjata perang. Setelah selesai persiapannya, lalu segera berangkat ke Surabaya lewat daratan menuju Pasuruhan. Kompeni berada di barisan belakang.
prajurit Madura di depan mencari jalan. Kemudian diceritakan Ki Adipati Cakraningrat dengan Tumenggung Jangrana yang sedang berperang di Pasuruhan. Tiap hari saling tembak, berhenti waktu sore, pagi hari mulai lagi, tetapi tak ada yang mati sebab tidak menggunakan peluru tajam. Setiap malam Ki Tumenggung Wiranegara menyelinapkan prajuritnya ke pesanggrahan Ki Adipati Cakraningrat untuk berunding. Jika sudah menjelang pagi pulang ke kota Pasuruhan. Di musim grebek, Ki Tumenggung Wiranegara tadi juga tidak lupa menghaturkan upeti kepada Sang Prabu. Semua hasil bumi dari Pasuruhan diserahkan kepada Sang Prabu. Waktu itu Ki Adipati Cakraningrat mundur dari peperangan, menjauhi kota Pasuruhan untuk mengistirahatkan pasukannya. Adapun Ki Tumenggung Wiranegara sudah membuat pacalang atau semacam satpam untuk menjaga sewaktu-waktu kompeni datang, agar selalu waspada. Akhirnya gerakan prajurit kompeni yang dipimpin Mayor Burhan dan prajurit Madura yang dipimpin Raden Demang Pasisir sudah sampai di tapal batas kota Pasuruhan, sedang beristirahat. Wiranegara sudah diberitahu oleh para calang atas kedatangan prajurit-prajurit tersebut. Ki Tumenggung Wiranegara setelah mendengar orang kompeni datang sangat senang hatinya. Ia sudah lama menunggu. Segera perang campur darah dengan orang kompeni, lalu segera berangkat dari kotanya untuk menghadang datangnya lawan. Gerakan pasukannya gemuruh, suara sorak-sorai, mengharap pertemuan segera terjadi. Tidak lama kemudian bala kompeni datang mengalir seperti air keluar dari goa. Kompeni lalu menghujani dengan senjata sampai arena pertempuran gelap oleh asap mesiu. Ki Wiranegara menyusup ke dalam asap beserta bala pasukannya mengamuk dengan keris dan tombak. Begitu seru pertempuran itu, sebab kedua-duanya saling bernafsu untuk saling menghancurkan. Bala Pasuruhan dan kompeni banyak yang tewas dan luka-luka. Lama-kelamaan bala kompeni tumpah semua. Yang masih hidup tinggal 14 orang. Lari semuanya. Raden Pasisir setelah melihat orang kompeni habis, begitu marah, lalu menghunus pedang serta memberi aba-aba kepada para prajuritnya untuk segera maju bertempur. Banyak prajurit Pasuruhan yang meninggal. Bala Raden Demang Pasisir mengamuk tanpa mengenal takut, sebab belum diberitahu oleh ayahnya. Ki Wiranegara setelah melihat balanya banyak yang mati karena diamuk prajurit Madura, sangat berang dan sangat terkejut. Ia berteriak keras, anak-anak Pasuruhan, berniat perang beneran? Apakah karena belum tahu atau sengaja melupakan pesan Sang Prabu? Ayo balaslah, jangan takut. Bala Pasuruhan segera maju mengamuk serempak. Bala Madura melayani, sehingga begitu ramai perangnya. Pasukan Madura banyak yang berguguran. Raden Demang Pasir ditombak oleh Ki Bunjaladria. Lambungnya jebol, tewas seketika. Kedua pengawalnya yang bernama Jangpati dan Mangkewuh mati bersama dengan Raden Demang. Prajuritnya lalu serentak mengamuk, tidak berniat untuk hidup. Akhirnya
tumpah semua. Di belakang pasukan masih membanjir tak habis-habisnya. Alkisah, ada keponakan Pangeran Cakraningrat, adik Trunajaya almarhum, bernama Trunadilaga, begitu sakti. Setelah melihat Raden Demang telah meninggal, lalu terjun ke tengah pertempuran bersama seluruh balanya. Prajurit Pasuruhan banyak yang meninggal. Raden Trunadilaga lalu dipaser beracun oleh prajurit Pasuruhan. Kena lambungnya, darah menyembur. Trunadilaga pingsan jatuh ke tanah. Adalah saudaranya yang bernama Durgajaya dan Panji Wanengpati, Panji Wanengsekar, Panji Dipanegara. Keempat saudara itu mengamuk seperti orang kesurupan, sehingga prajurit Pasuruhan banyak yang berguguran. Raden Durgajaya terkejut melihat Raden Trunadilaga pingsan karena racun paser. Segera didatangi dan ditendang dengan kaki sambil bicara. "Adi Trunadilaga, kenapa engkau berperang dengan prajurit Krojo-Krojo saja meninggal? Apakah kamu bukan Trah Brawijaya dari Majapahit? Bangunlah, ayo mengamuk." Trunadilaga terkejut lalu duduk. Luka sudah sembuh sama sekali. Katanya, "Kakang Durgajaya, ayo mengamuk." Raden Durgajaya lalu menjawab, "Adi, beristirahatlah dahulu, jangan khawatir. Saya tidak akan mundur, dan jadilah saksi jika aku tidak bisa merebut Pasuruhan, leherku akan aku potong sendiri." Raden Durgajaya dan Trunadilaga lalu mengamuk lagi bersama balanya, menggulung merebut musuh. Prajurit Pasuruhan kewalahan menghadapi lawan yang tak terhingga banyaknya. Ki Tumenggung Wiranegara lalu lari mengungsi ke dalam benteng bersama bala pasukan Pasuruhan, serta menutup pintu gerbang benteng. Bala Madura menggeruduk, mengejar, berniat menggempur benteng. Raden Trunadilaga berteriak keras dari luar benteng, "Hai budak kompeni, keluarlah. Ayo berperang, jangan menutup pintu. Jika takut sama saya, ayo menurutlah, saya ikat." Adalah utusan Pangeran Cakraningrat bernama Raden Panji Dipaperaja. Sesampainya di medan pertempuran, heran melihat bekas-bekas pertempuran, lalu segera menghampiri Raden Trunadilaga serta Durgajaya. Kedua Raden bertanya, "Kakang Dipaperaja, kamu akan membantu perang atau mau membela Demang Pasisir? Apakah sanak saudaramu ada yang tewas dalam pertempuran? Saya bersumpah, apabila aku tidak berhasil merebut Pasuruhan, biarlah leherku aku potong sendiri karena malu saya." Raden Panji Dipaperaja setelah mendengar itu begitu heran, campur sedih. "Adi Durgajaya dan Adi Trunadilaga, apa yang kamu lakukan sampai adikmu Demang meninggal dunia? Bahkan orang-orang Madura banyak yang mati juga. Apakah kalian belum tahu bahwa perang ini hanyalah pura-pura?" Raden Durgajaya membentak, "Ah, mana ada perang hanya berpura-pura, bergurau. Hanya kamu yang mengatakan, ayo bersama kita gempur benteng Pasuruhan, kita panjat benteng ini." Balanya diperintah untuk menaiki benteng.
Raden Panji Dipapraja segera memberi isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk menyergap Raden Durgajaya. Sudah dipegangi oleh para prajurit, Raden Dipapraja menasehati, "Adi Durgajaya, kendalikan nafsumu. Jika kamu ingin tahu negara di Pasuruan itu sebenarnya adalah rahasia dari sang raja. Jika kamu benar-benar mau merusak Pasuruan, sama saja merusak sang Prabu. Lebih baik ayo sama-sama mundur, memberitahu Pangeran Cakraningrat." Banyak sekali Raden Panji Dipapraja memberikan nasihat-nasihat. Raden Panji Durgajaya sudah luluh hatinya. Mereka segera berangkat menghadap Pangeran Cakraningrat untuk atur sambil menangis. "Saya memberitahu jika Raden Demang Pasisir gugur di medan peperangan. Orang Madura juga banyak yang meninggal. Ada yang mengungsi di dalam benteng. Andai kata saya tidak segera datang, Pasuruan mesti jadi bedah sungguhan. Rahasia raja akan terbuka karena sumpahnya si Durgajaya." Banyak sudah hal-hal yang disampaikan oleh Raden Panji Dipapraja. Sang Pangeran Cakraningrat setelah mendengar begitu sedih, perlahan berkata, "Dipapraja, rupa-rupanya sudah digariskan kehendak Allah matinya anakku sebab karena kebodohannya. Apalagi si Durgajaya itu mulutnya ceplas-ceplos, celemongan, cepat menyebut kata terlarang. Di dalam adat terah Majapahit, tidak boleh mencabut kata-kata yang sudah diucapkan. Itu harus terjadi dilaksanakan." Setelah mendengar itu, Raden Durgajaya lalu menghunus senjata tajam, lalu ditebaskan ke lehernya sendiri. Hanya luka sebesar biji kedelai. Darahnya sudah keluar. Itu namanya pagas sarat, supaya sumpah yang pernah diucapkan jangan sampai tidak terlaksana. Lalu datang utusan dari Ki Tumenggung Wiranegara di Pasuruan dengan membawa surat. Isi surat menyatakan Ki Tumenggung Wiranegara minta maaf kepada Pangeran Cakraningrat karena kematian Raden Demang Pasisir. Pangeran Cakraningrat telah menjawab surat Tumenggung Wiranegara. Dalam suratnya, Cakraningrat telah menerima kematian putranya sebab tahu tentang rahasia. Ki Tumenggung Wiranegara setelah membaca surat jawaban, hatinya gembira. Hilang kekhawatirannya sebab ia begitu takutnya terhadap Pangeran Cakraningrat. Kala itu Pangeran Cakraningrat lalu utusan ke Kartasura dengan surat memberitahu kepada sang Prabu bahwa putranya gugur di dalam peperangan. Sang Prabu ketika membaca surat itu begitu sedih. Beliau segera memerintahkan para bupati untuk mengirim sholawat, turut berduka cita, berwujud uang. Masing-masing bupati sebesar 200 ringgit. Sang Nata sendiri 700 ringgit. Semua uang itu pun sudah diterima oleh Pangeran Cakraningrat.